Shalom Laskar Kristus, kembali lagi di Sekolah Minggu GKJ Joyodaratan. Nah, hari ini bersama Kak Berta dan Kak Matius nih. Nah, adik-adik, hari ini matahari bersinar terang. Tuhan Yesus memberikan kita berkat dengan matahari yang selalu bersinar. Karena itu, kita mau menyanyikan matahari bersinar terang. Jangan lupa tepuk tangan ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semak berbunga di taman. Semua yang mengajar kepada kita dan memuji nama Allah yang esa, dan memuji nama Allah yang esa. Sangenge nyunar. Nah, adik-adik, kita mau berdoa dulu nih sebelum kita mau memulai sekolah minggu hari ini. Kita mau berdoa, kita mau lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mbak Berta pimpin ya. Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kau memberikan matahari yang terang Bapa untuk kami di pagi hari ini. Tuhan, sekali lagi kami anak-anak-Mu mau memulai sekolah minggu ini. Tolong Kau berkati sekolah minggu ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik kenal nggak sih seorang tokoh dalam Alkitab yang selalu memuji nama Tuhan, yang selalu menari buat Tuhan, yang selalu melompat buat Tuhan? Ada yang tahu nggak? Nah, yaitu adalah Bapak Daud. Bapak Daud selalu memuji, memuliakan nama Tuhan, dan menari buat Tuhan. Karena itu, Kak Berta mau ajak adik-adik bantu kita berdiri, kita mau memuji nama Tuhan, kita menyanyikan Bila Roh Allah Ada. Jangan lupa berdiri ya, ayo semangat harus berdiri nih. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi, kan melompat. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Nah, gimana? Udah capek? Udah melompat buat Tuhan, udah memuji nama Tuhan, udah menari buat Tuhan. Nah, adik-adik, setelah lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Sudah pada siap belum? Pasti sudah siap semua kan? Nah, karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi dulu aja lah. Kita mau nyanyi, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Pasti pada tahu semua. Yuk kita mau memuji nama Tuhan. Masih sambil berdiri ya. Tepuk tangan. Dengar Dia panggil nama saya,
Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sebelum itu kita mau berdoa dulu nih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Pak Beta yang pimpin. Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami anak-anak-Mu Tuhan, sudah memuji Engkau, sudah menari buat Engkau, sudah lompat buat Engkau Bapa. Dan Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong Kau berkati Bapa, Bu Nunung ya Bapa, yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Biarlah apa yang disampaikan Bu Nunung bisa kami tangkap dan kami lakukan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, sesuai dengan perkataan Mbak Beta yang tadi, hari ini firman akan dibawakan oleh pendeta kita, yaitu Bu Nunung. Mari Bu Nunung, kita adik-adik sudah siap nih untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, nih Bu Nunung, sudah siap kan adik-adik? Nah, mari Bu. Selamat pagi anak-anak semua, kita akan bersama dengarkan firman Tuhan. Bu Nunung duduk ya. Ya, kita mau dengarkan firman Tuhan bersama pada saat ini. Mari anak-anak yang sudah bisa membaca firman Tuhan, dipersilahkan untuk membuka Alkitabnya. Kita mau baca bersama. Untuk yang belum bisa, ya dengarkan ya, Bu Nunung akan bacakan buat anak-anak semua firman Tuhan dari kitab 1 Korintus 12 ayat 3b sampai 13. Dibacakan ya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semua dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggotanya itu sekalipun banyak mereka merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Itu anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini. Nah, hari ini kita bersama itu memperingati hari apa ya? Ada yang ingat enggak kita hari ini hari apa? Oh iya, hari Pentakosta. Pinter ya anak-anak, walaupun liburnya lama, mungkin sampai lupa ini hari Senin apa hari Selasa.
Tapi kita tidak lupa bahwa hari ini kita bersama-sama bersukacita karena memperingati hari turunnya Roh Kudus. Pasti anak-anak ingat ya, hari turunnya Roh Kudus itu adalah hari di mana Tuhan itu sudah menggenapi janjinya ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Minggu kemarin ya, ingat ya firman Tuhan, Tuhan sudah memberikan janji kepada para murid bahwa Tuhan akan tetap menyertai murid-muridnya dengan memberikan apa anak-anak? Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan pada diri para murid sehingga mereka bisa berkata-kata dalam berbagai bahasa. Nah, hari ini secara khusus kita mau belajar ya dari firman Tuhan bahwa Roh Kudus itu menyertai semua anak Tuhan. Apa saja tuh pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita? Ada yang tahu enggak tadi di firman Tuhan? Satu, yang pertama tadi apa? Kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Anak-anak sekolah minggu semua itu percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Itu bukan karena kita, tapi Roh Kudus itu menyertai kita, membimbing kita melalui Kak Berta, Kak Mateus ya, guru-guru sekolah minggu, menyertai kita untuk mengerti, mengenal Yesus adalah Tuhan. Terus apalagi karunia Roh Kudus? Banyak ya, tidak hanya satu, ternyata ada karunia untuk menyembuhkan yang sakit. Jadi Tuhan itu menyertai murid-muridnya untuk melayani dengan karunia menyembuhkan orang sakit. Yang sakit di dalam pertolongan Tuhan bisa disembuhkan. Jadi kita percaya bahwa semua penyakit itu sebenarnya ada pertolongan dalam berkat Tuhan. Mbak Berta pernah sakit enggak Kak Berta? Pernah. Pernah. Yang dilakukan kalau sakit apa? Berdoa. Oh, berdoa ya, selain kita berobat pasti kita harus berdoa ya, berdoa pada Tuhan karena dalam Tuhan itu ada kesembuhan. Kemudian apalagi? Karunia bernubuat, karunia untuk mengadakan mujizat ya, di Alkitab banyak ya firman Tuhan tentang mujizat-mujizat Tuhan. Karunia untuk membedakan roh. Jadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, karunia Roh Kudus pada kita yang diberikan Tuhan itu banyak. Kita masing-masing diberi Tuhan tidak sama, tidak semua orang itu harus bisa memiliki karunia menyembuhkan, tidak. Tapi diberi Tuhan itu beda-beda. Supaya apa? Supaya semua yang ada pada diri kita, kebutuhan kita, pelayanan kita, itu semua bisa berjalan dengan baik. Kalau hanya satu sama gitu ya, wah malah tidak bagus ya, malah tidak indah, malah tidak seperti yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Jadi Roh Kudusnya adalah dari Tuhan. Tuhan kita satu, tetapi pekerjaan Roh itu banyak sekali. Kita dalam Roh itu diberikan banyak berkat, banyak karunia. Jadi memang tidak semua sama. Kesatuan itu tidak satu, beda-beda. Yang penting kita itu saling bekerja sama, saling menghormati. Tadi Kak Berta itu pinter MC. Nah Bu Nunung kalau disuruh MC malah tidak bisa ya, malah bingung nanti ya. Kak Matius pinternya main musik ya, Bu Nunung beda lagi. Jadi memang anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, karunia Tuhan pada kita itu banyak sekali, beda-beda. Itu mengingatkan kepada kita untuk apa tuh anak-anak? Saling bekerja sama. Dalam pelayanan itu saling melengkapi. Yang satu karunianya beda dengan yang lain. Tidak boleh ada yang mengejek atau merendahkan orang lain. Jadi melalui firman Tuhan di hari Pentakosta ini, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, kita diingatkan kita itu sebenarnya semua adalah satu dalam tubuh Kristus. Sama seperti tubuh ya, anggotanya banyak nih, tubuh nih. Ya, tubuh itu anggotanya banyak, ada tangan, ada kaki ya. Kalau di wajah kita ini ada mata, ada hidung, ya, ada telinga juga,
banyak ya, jadi beda-beda tapi semuanya adalah bagian dari tubuh. Kak Berta yang paling disukai dalam bagian tubuhnya apa Kak Berta? Apa ya? Matanya. Mata, Bu. Wah, mata. Kak Berta punya mata yang indah ya kalau melihat kita. Nah, ada yang tidak disukai enggak Kak Berta? Mungkin tinggi, Bu. Oh, Tinggi banget malah saya, Bu Bu. Nunung pengennya tinggi ya. Wah, ini kalau Bu Nunung kan semeter tak sampai itu ya, semampai ya ini. Tapi berkat Tuhan harus disyukuri. Kata orang, teman-teman Bu Nunung katanya hidungnya pesek, enggak apa-apa ya pesek ya. Kan enggak boleh bilang, oh hidung kok pesek, nanti kalau aku pergi kamu enggak usah ikut ya, di rumah aja bikin malu gitu kan enggak bisa ya. Walaupun mungkin bagian tubuh kita itu ada yang bagus, kita sayangi, kita senangi karena indah gitu, dan lain ada bagian yang kurang, kita rasa itu kurang, tapi kan kita tidak mungkin bilang kamu di rumah aja tidak usah ikut kalau aku pergi, tidak bisa ya. Kalaupun mata kita itu indah, tapi kalau semua tubuh kita itu mata, bisa tidak anak-anak? Tidak bisa ya, kalau semua tubuh kita walaupun indah hanya mata tidak bisa. Kalau bagian tubuh itu ada yang kurang bagus ya, kayak tadi pesek, mungkin malah kita itu sering perhatikan nih Bu Nunung kalau bangun pagi nih tak tarik-tarik gitu ya, harapannya apa ini? Ben rodok mancung gitu ya, tak tarik-tarik tapi ya enggak ngefek ya. Sekarang ada itu penjepit hidung, Bu Nunung sebenarnya pengen beli ya, biar agak mancung dikit gitu ya. Jadi memang kita bagian yang kurang indah, kurang sempurna itu malah justru biasanya diperhatikan lebih. Ini piye ya carane ben cantik gitu ya. Jadi semua itu ada fungsinya, ada gunanya, tidak bisa kita menghilangkan salah satu. Itu juga yang Tuhan sampaikan dalam firman-Nya. Karunia itu ada banyak, beda-beda. Jadi kalau anak-anak itu punya karunia dari Tuhan yang beda dengan temannya, jangan merasa bahwa saya lebih baik, saya lebih hebat, saya lebih daripada teman yang lain. Jangan begitu ya, tidak boleh merasa sombong atau merendahkan orang lain, karena Tuhan itu pasti beri masing-masing sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ada satu contoh lagi selain tubuh, tadi Bu Nunung bawa ini ya. Aduh, ini mobil ini. Mobilnya ini namanya mobil ya, walaupun kecil ya. Nah, mobil itu bagiannya apa saja toh? Nah, ada bodinya mobil nih ya, badannya. Terus roda. Di dalam ini ada mesin-mesinnya. Ini semua ini bagian-bagian ini disebut apa? Mobil. Kalau ada yang bilang mobil itu yang penting ini loh Bu, catnya itu kempling, badannya itu mulus. Ya sana berangkat sendiri tanpa roda, tanpa mesin tidak bisa. Kalau ada yang bilang yang penting itu rodanya, karena rodanya ini yang buat jalan, ya tidak bisa ya. Roda itu tidak bisa jalan sendiri, pasti ya Kak Matius ya. Ini semua satu kesatuan. Ada yang bilang yang penting mobil itu mesinnya. Kalau mesinnya tidak jalan, ngambek, mobilnya tidak mau jalan loh Bu. Ya sana mesinnya jalan sendiri sana, malah medeni ya. Ya, itu ya. Jadi ini contoh ya, satu namanya mobil tapi bagiannya beda-beda. Kenapa beda-beda? Karena memang fungsinya ini masing-masing beda. Ada yang buat jalan, ada mesinnya buat apa? Menyalakan mesin ya, ada akinya dan sebagainya. Bodinya juga mulus. Nah, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan itu ya, jadi di hari Pentakosta ini kita mau belajar bahwa kita itu beda-beda. Kita dalam hidup bersama, teman-teman di sekolah, tetangga-tetangga, semua beda ya. Ada yang mungkin rambutnya lurus, ada yang rambutnya ikal ya. Ada yang kulitnya agak putih, ada yang kurang putih ya. Ada yang tadi Kak Berta tinggi, ada yang kurang tinggi, contohnya kayak Bu Nunung ini. Tidak apa-apa, semua beda-beda. Pasti ada
kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa saling membantu, saling menghormati. Indonesia itu satu, Indonesia, tapi beda-beda. Ada Jawa, ada Sumatera, tariannya ya beda-beda, bahasanya beda-beda. Namanya Indonesia, tapi tidak sama ya kalau kita itu menganggap yang beda dengan kita itu musuh kita. Tidak usah kita hormati, dia itu tidak lebih baik dari kita salah. Jadi anak-anak yang diberkati Tuhan, Roh Kudus sudah dicurahkan untuk membuat kita anak-anak Tuhan itu bisa bersaksi, melayani, tapi dalam karya Roh Kudus itu kita harus saling menghormati, menghargai, karena memang kita harus bersatu. Kita harus sama-sama bekerja untuk Tuhan. Juga dalam hidup kita ya Kak Berta, Kak Matius, kita semua beda-beda, tapi jangan sampai ada yang merasa sombong. Jangan ada yang merendahkan orang lain karena perbedaan. Kita harus satu dalam Tuhan. Tuhan kita sama, mengasihi kita semua dipakai Tuhan. Mau ya anak-anak dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat Hari Pentakosta. Berdoa agar Roh Tuhan selalu menyertai kita untuk kita mampu menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Biarlah kita selalu sehat, anak-anak tetap di rumah. Besok kalau coronanya sudah pergi, sudah mudik kemana ya, rumahnya corona itu ya sebenarnya ya, sudah pergilah pokoknya, sudah tidak di sini, kita bisa ke gereja lagi, sekolah minggu lagi, bermain bersama lagi, bersekolah lagi. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Nya hari ini itu ya anak-anak ya. Saya kembalikan lagi kepada Kak Berta dan Kak Matius. Ya, makasih Bu Nunung untuk firman hari ini. Nah, adik-adik, kita belajar untuk kita selalu bersyukur atas berkat Tuhan. Selalu tidak boleh minder, tidak boleh, wah aku gini, aku jelek, aku kurang tinggi. Kita nggak boleh, kita harus selalu bersyukur, kita selalu bersyukur sama Tuhan. Nah, karena itu kita mau berdoa dulu nih, sebelum kita mau menutup sekolah minggu, kita mau berdoa dulu. Bu Nunung boleh minta bantuan untuk berdoa? Oh iya. Kita satukan hati kita lipat tangan, kita tutup mata ya, kita sama-sama naikkan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena anugerah-Mu, karena Engkau mengasihi kami, Engkau selalu hadir dalam hidup kami, Engkau menyertai kami dalam karya Roh-Mu yang kudus yang sudah Engkau berikan, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu. Tuhan menolong kami melalui sapaan firman Tuhan, agar kami bisa saling bekerja sama dalam pelayanan, dalam kehidupan ini. Kami boleh saling menghargai, kami boleh sama-sama mengerti bahwa kami memang Tuhan ciptakan berbeda-beda, sehingga kami boleh saling menolong, kami boleh saling menghargai satu dengan yang lain. Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan kami semua, baik kami anak-anak-Mu, orang tua kami. Tuhan memberkati kami, Tuhan melindungi kami, terutama saat ini Tuhan, ketika kami ada dalam masa pandemi virus corona ini. Tuhan, hanya Engkaulah yang melindungi kami, sehingga kami boleh tetap sehat, kami boleh menjaga kesehatan kami, dan karena berkat Tuhan kami boleh terbebas dari sakit penyakit. Tapi kalau ada anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini sedang sakit, Tuhan juga memberkati untuk mendapatkan kesembuhan, karena Tuhan berkarya atas hidup kami untuk juga menyembuhkan kami. Tuhan menolong kami agar kami boleh bisa segera sekolah lagi, ke gereja lagi, kami boleh menjalani hari-hari kami dengan baik,
karena berkat Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan kakak-kakak, guru-guru sekolah minggu, agar melalui pelayanan di sekolah minggu ini juga kehidupan iman anak-anak Tuhan selalu dipelihara. Ya Bapa, Engkau memberkati bangsa kami Indonesia ini, kami boleh bersatu dalam perbedaan-perbedaan yang ada, kami boleh tetap rukun, saling menghargai satu dengan yang lain, kami boleh Tuhan pakai untuk menjadi jalan berkat dalam kehidupan bersama. Inilah Tuhan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bruno boleh duduk aja. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu ini, kita menyanyikan Satukanlah Hati Kami. Seperti dengan firman hari ini, kita harus satu dalam tubuh Kristus, selalu mengucap syukur. Sambil tepuk tangan ya. Sudah selesai. Nah, jangan lupa adik-adik selalu cuci tangan, stay at home, dan selalu pakai masker kalau adik-adik keluar rumah. Nah, kita mau memuji lagi, Satukanlah Hati Kami. Bertemu di sekolah minggu online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan